Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat memasuki hari baru karunia Tuhan. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 17 Juni 2021. Sambutlah hari baru ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Siapkan hati saudara-saudara untuk menerima layanan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Tuhan, perkenankanlah kami mengalami kasih dan kebenaran-Mu melalui layanan firman pada saat ini. Sungguh kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kesiapan hati kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mazmur 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau menceritakan dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Segala musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan adil dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepada-Mu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Amin. Bersyukur sepenuh hati. Itulah tema kita saat ini. Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Kalimat ini banyak kali kita dapati melalui stiker-stiker yang tertempel di mana-mana. Bahkan ada juga orang yang menempelkan pada mobilnya. Stiker ini menggelitik hati sekaligus mengingatkan kita untuk bersyukur setiap saat. Mazmur 9 ayat 1 sampai 11 merupakan kisah pengalaman Daud yang dimulai dengan kalimat, "Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hatiku." Jika kita menyimak lebih dalam alasan pemazmur bersyukur, adalah karena perbuatan Tuhan yang ia rasakan dalam kehidupannya. Ada 3 perbuatan Tuhan yang menjadi dasar syukur pemazmur. Yang pertama, pembelaan yang dinyatakan Tuhan bagi orang benar. Yang kedua, penghukuman yang dinyatakan bagi musuh orang benar, di mana Tuhan menyatakan tegurannya terhadap pelaku kejahatan dan melenyapkan kota-kota yang dipenuhi kejahatan. Dan yang ketiga, keberpihakan Tuhan kepada orang yang tertindas dan melindunginya bagi orang yang terancam. Rasa syukur pemazmur tidak hanya dikatakan saja, melainkan mau menyatakannya
melalui kesaksian hidupnya lewat pujian dan perbuatannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pengalaman pemazmur juga dialami oleh pemilik mobil yang menuliskan stiker "Sudahkah Anda bersyukur hari ini?" di mobilnya. Tentu alasan menempelkan stiker tersebut untuk mengingatkannya bahwa ada begitu banyak perbuatan Tuhan dalam hidupnya yang perlu ia syukuri. Tetapi juga ia mau supaya orang lain mengikuti jejaknya untuk bersyukur sepenuh hati atas perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, temukanlah alasanmu untuk bersyukur hari ini. Karena dengan bersyukur, hidup kita selalu merasakan kemurahan Tuhan. Terpujilah Kristus, diberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, segala hormat, pujian dan syukur kami haturkan di hadapan-Mu. Kami sungguh bersukacita di hari ini karena kami beroleh kemurahan Tuhan. Kami bangun dari tidur kami dan menyambut hari baru. Kami pun telah diisi oleh harta rohani melalui kebenaran-Mu Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Dalam kuasa Roh Kudus, firman ini menjiwai kehidupan kami dalam menjalani kehidupan. Terkhusus hari ini Tuhan, dalam segala aktivitas kami. Kami ingin menyerahkan seantero kehidupan kami, baik melalui pelayanan kami, pekerjaan kami, juga melalui tugas tanggung jawab anak-anak kami yang akan melakukan berbagai aktivitas dalam pendidikan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat dan rumpun keluarga, bahkan juga setiap saudara-saudara kami yang mengikuti renungan pagi ini, yang berada dalam keadaan sakit, yang mengalami perawatan di rumah sakit, ataupun di rumah masing-masing. Tuhan karuniakan kekuatan lahir batin untuk melalui masa pemulihan dengan setia dan berpengharapan hanya kepadamu saja. Kami pun berdoa Tuhan, bagi sesama kami yang berduka cita. Dalam tangan kasih-Mu akan ada penghiburan sejati. Karena itu kuatkan mereka semua melewati masa duka dalam pimpinan kuasa kasih-Mu Tuhan. Kami pun mengangkat pujian syukur di hadapan-Mu atas segala sukacita yang dialami oleh saudara-saudara kekasih kami. Entah itu melalui kemenangan, keberhasilan, baik dalam usaha, atau memperoleh posisi yang semakin baik, atau sembuh dari sakit penyakit, menang dari berbagai gumul, ataupun merayakan hari ulang tahun pada saat ini. Di atas semuanya itu Tuhan, Engkau dipermuliakan. Kami pun bersyukur bersama dengan anak-anak kami yang Tuhan perkenankan boleh lolos memasuki perguruan tinggi negeri. Puji syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memampukan dan menunjukkan jalan untuk melanjutkan pendidikan di dalam perguruan tinggi. Namun mungkin saja ada yang tidak sempat lolos pada saat ini atau pada tahun ini dalam perguruan tinggi negeri. Tuhan, kuatkan dan yakinkan bahwa masih ada tempat lain di mana mereka bisa melanjutkan pendidikan. Ya Bapa, ketika situasi dunia, juga bangsa dan daerah kami masih tetap berada dalam keadaan menghadapi suasana pandemik virus COVID-19, sesungguhnya tidak menghalangi bagi kami untuk terus mengucap syukur kepadamu. Oleh karena Tuhan tetap meluputkan kami dan memperkenankan kami melalui kehidupan ini dengan segala aktivitas kami. Tuhan, perkenankan para orang tua kami yang sudah lanjut usia tetap bergembira pada masa-masa tua mereka. Bapa di sorga,
Berkatilah pelayanan yang senantiasa dilakukan oleh majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, dan juga pengeja gereja. Semoga pembangunan rohani yang kami lakukan ini sungguh menjadi berkat bagi jemaat. Tetapi kami juga tetap menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, usaha panitia dalam rangka pembangunan gedung gereja. Mohon ya Bapa, Engkau ada di atas semua usaha dan upaya panitia untuk menghimpunkan dana dan tenaga untuk kemudian membangun gedung gereja dan semua alat kelengkapannya. Ya Bapa di sorga, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan perkenankanlah doa syukur kami ini berbau harum di hadapan-Mu. Namun bukan kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Ini kami yang datang berdoa hanya dalam satu nama, yaitulah Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita melakukan segala aktivitas kita hari ini dalam kehidupan kita. Karena itu berjalanlah dalam sukacita dan tetaplah bersyukur. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi saat ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Jangan lupa terus menjaga kesehatan dengan menerapkan pesan Ibu. Menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Salam sehat.